Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gumilar Kuswoyo, NPM 1921912116 dari kelas 19F. Di sini saya akan menjelaskan memaparkan tentang materi kurikulum pendidikan jasmani. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan jasmani. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani adalah pendidikan dari, tentang, dan melalui aktivitas jasmani. Menurut J.C. Fering William, pendidikan jasmani adalah sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih sehingga dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pengertian ini didukung oleh adanya pemahaman bahwa manakala pikiran atau mental dan tubuh disebut sebagai dua unsur yang terpisah, pendidikan jasmani juga menekankan pendidikan fisikal melalui pemahaman isi kealamiah fitrah manusia, ketika sisi kebutuhan jasmani diartikan sebagai pendidikan melalui fisikal. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pendidikan jasmani juga terkait dengan respon emosional, hubungan personal, perilaku, kelompok, pembelajaran, mental, intelektual, emosional, dan estetika. Pendidikan melalui fisikal maksudnya adalah pendidikan melalui aktivitas fisikal. Aktivitas jasmani tujuannya mencakup semua aspek perkembangan kependidikan termasuk pertumbuhan mental sosial siswa. Manakala tubuh sedang ditingkatkan secara fisik, pikiran mental harus dibelajarkan dan berkembang dengan selain itu perlu pula berdampak pada perkembangan sosial, seperti belajar bekerja sama dengan siswa lain. Yang kedua yaitu ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Setiap upaya pengembangan kurikulum sudah tentu dilandasi oleh perspektif filosofis yang biasanya memuat asumsi-asumsi dasar tentang masyarakat, manusia, dan pendidikan. Dalam perspektif filosofi tersebut terkandung harapan, gagasan, nilai-nilai, serta kepercayaan masyarakat yang memberikan arah dan kerangka untuk merencanakan suatu kurikulum. Oleh para ahli, perspektif filosofis merencanakan suatu kurikulum disebut nilai acuan atau value interorientasi. Dalam wilayah pendidikan jasmani, perspektif kurikulum yang selama ini berhasil diidentifikasi adalah disciplinary mastery, self-action perspective, social reconstruction perspective, learning process perspective, dan ekologi integration perspective. Penguasaan bidang studi atau disciplinary mastery menekankan penguasaan isi dari bidang studinya, sehingga prioritas ditekankan pada isi bidang studi. Karena itu, penganut aliran ini percaya bahwa penguasaan isi bidang studi merupakan indikator keberhasilan suatu sekolah. Pendidikan jasmani ini nampak berorientasi pada perspektif ini, sehingga banyak guru yang tidak percaya bahwa penjas mampu menumbuhkan nilai-nilai dan karakter positif selain sebagai menjadi pendadaran atlet dan anak-anak yang berbakat. Dari perspektif didik dan mencapai otonomi individu dan mengarah diri, siswa bertanggung jawab untuk menentukan sendiri arah tujuannya, mengembangkan keunikan pribadi, dan untuk memandu sendiri mengembangkan kegiatan belajar. Kurikulum disusun untuk menyediakan tantangan bagi setiap orang untuk melampaui limit kemampuan sebelumnya, untuk melintasi batas-batas pribadi agar tercapai persepsi baru mengenai diri. Pendidikan tidak lain merupakan sebuah proses yang memungkinkan dan menyediakan kesempatan bagi pembebasan dan pengembangan pribadi. Adapun karakteristik program pendidikan jasmani. Karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri yaitu developmentally appropriate practice. Artinya bahwa tugas ajar yang disampaikan harus memperhatikan perubahan kemampuan atau kondisi anak dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan tingkat kemampuan anak didik yang diajarnya. Perkembangan atau kematangan dimaksud mencakup fisik, psikis, sosial, maupun keterampilannya. Tugas ajar itu juga harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik individu dan mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru penjas agar proses pembelajaran penjas dapat mencerminkan DAP. Tidak sedikit guru penjas yang terjebak dalam ketergantungan penyajian materi pembelajaran penjas kepada hal-hal yang sifatnya prinsip dan standar, harus
sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Hingga tidak sedikit pula para guru penjas yang dilanda kebosanan. Yang selanjutnya, kondisi seperti ini akan berdampak pada pembentukan dan pengembangan peserta didik, menyangkut aspek keterampilan dan perkembangan motorik, serta akan mempengaruhi pembentukan dan perkembangan psikososiologi peserta didik. Ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Menurut BNSP, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemain dan olahraga, meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi, gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, ronde, sepak bola, bola basket, dan lain-lain. Aktivitas pengembangan, meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta keaktifan lainnya. Yang ketiga, aktivitas senam, meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai. Aktivitas lainnya, aktivitas ritmik, meliputi gerakan bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik. Aktivitas air, meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang, serta aktivitas lainnya. Pendidikan luar sekolah, meliputi piknik, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajahi, dan mendaki gunung. Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dalam perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat. Adapun materi tentang isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama, isu program aspek materi dan distribusi alokasi waktu. Materi bahan ajar yang banyak yang ada dalam kurikulum terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali, sehingga kegiatan belajar mengajar hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak psikomotor. Guru memaksakan diri mengajar olahraga, berpegang teguh pada penguasaan keterampilan olahraga, kurang memperhatikan tujuan pembelajaran yang bersifat afeksi. Yang kedua, isu proses belajar mengajar. Variasi aktivitas belajar cenderung miskin, kurang didasari pada karakteristik peserta didik, hanya berorientasi pada cabur untuk orang dewasa. Aktivitas penjas untuk siswa cenderung terbatas. Aktivitas penjas yang dilakukan siswa kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat. Penjas adalah belajar gerak dan belajar sambil bergerak kurang dipahami pengajar. Rasio jumlah siswa dengan pengajar, lapangan dan alat tidak sesuai. Nah, yang ketiga, isu evaluasi. Pelaksanaan evaluasi belum begitu tampak terintegrasi dalam sebuah proses pembelajaran mengajar. Bahan ajar pedagogik olahraga di materi evaluasi kognitif yang kurang pelaksana evaluasi terkadang merugikan siswa karena guru tidak menciptakan lingkungan kelas yang positif. Alokasi waktu PBM sangat terbatas untuk dilaksanakan pengetesan. Nah, yang keempat, isi jumlah dan karakteristik siswa. Jumlah siswa yang banyak dengan kelas paralel dengan karakteristik yang heterogen. Yang kelima, isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas, meliputi peralatan, ruangan, dan lahan untuk melakukan aktivitas penjas masih sangat kurang dan tidak memadai. Nah, yang terakhir, isu keberhasilan penjas. Efektivitas penyelenggaraan kurikulum penjas masih tergolong rendah. Penafsiran mutu program bersifat samar, cenderung lokal, belum menyeluruh. Kualitas lulusan yang diharapkan adalah memiliki berbagai keterampilan penting untuk melakukan berbagai macam kegiatan fisik, bugar secara fisik, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas fisik, mengetahui akibat dan manfaat, dan keterlibatan dalam kegiatan jasmani. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.